Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Selamat pagi juga para wali murid yang luar biasa hebat, yang luar biasa sabar. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberi semangat, khususnya semangat dalam menuntut ilmu. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada video pembelajaran kali ini kita akan masuk ke pelajaran 3, yaitu aku anak soleh. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bisolihin. Harapannya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita bisa diangkat derajatnya berkat ilmu tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada bab 3 ini kita akan menemukan 4 pembahasan, yaitu pembahasan tentang jujur, pembahasan tentang amanah, pembahasan tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, pembahasan tentang santun dan menghargai teman. Akan tetapi pada video ini kita akan mengkhususkan 2 pembahasan, yaitu tentang jujur dan amanah. Apa itu jujur? Anak-anakku, pasti kalian tahu yang namanya jujur. Ya, betul. Jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan hal yang sebenar-benarnya dan tidak menyalahi hal yang terjadi atau fakta. Secara umum, jujur itu dibagi menjadi 2. Ada jujur dalam ucapan, ada jujur dalam perbuatan. Jujur dalam ucapan itu contohnya kita berkata apa adanya, tidak mengada-ada. Jujur dalam perbuatan contohnya kita berbuat sesuatu sesuai dengan kenyataan, tidak dibuat-buat. Suatu misal ketika kita di kelas, baik ada guru maupun tidak ada guru, kita tetap mematuhi peraturan yang ada di dalam kelas tersebut. Anak-anakku yang saya cintai, setelah kita mempelajari tentang jujur, coba kalian lihat di halaman 24, baca dan pelajari cerita yang ada. Kemudian kalian simpulkan, dari cerita itu menunjukkan sikap jujur yang mana. Apakah jujur sesuai ucapan atau jujur yang sesuai dengan perbuatan? Ya, betul. Dari cerita itu adalah menunjukkan sifat jujur dalam perbuatan. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu amanah. Apa itu amanah? Pasti di antara kalian itu sudah sering mendengar yang namanya amanah. Bahkan banyak di antara kalian pasti sudah tahu artinya amanah. Ya, amanah itu berarti dapat dipercaya atau terpercaya. Dan sifat amanah ini terjadi di atas ketaatan ibadah, di atas titipan dan kepercayaan yang diberikan. Jadi, maksudnya gini, jadi ketika kita taat menjalankan ibadah, berarti kita beramanah dalam kewajiban. Ketika kita menjaga barang yang dititipkan kepada kita, berarti kita amanah dalam titipan. Ketika kita mampu menyampaikan pesan dari orang lain, entah itu bentuk salam atau pesan apapun, berarti kita amanah atas kepercayaan.
Anak-anakku yang tercinta, kalian pasti sudah pernah mendengar tentang julukan Al-Amin yang diperoleh oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Julukan itu diperoleh dari mana? Ya, julukan Al-Amin yang diperoleh oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah karena sifat amanah beliau. Sebagaimana dalam sejarah, beliau itu di umur 12 tahun sudah berdagang ke negeri Syam bersama pamannya. Dalam perdagangan beliau selalu bersikap amanah, sehingga orang-orang itu memberi julukan kepada beliau Al-Amin. Oleh karenanya, kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus bisa meneladani sikap beliau. Misalnya, kita rajin belajar, kita menjaga nama baik orang tua kita, kita mengerjakan tugas sekolah kita menjaga nama baik guru dan sekolah. Itu semua adalah bentuk dari amanah kita sebagai anak dan sebagai seorang pelajar. Anak-anakku yang tercinta, pada masa sekarang kita sedang dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Tentunya kita juga harus beramanah di dalam PJJ. Oleh karena itu, di video ini Pak Ustadz menyampaikan beberapa contoh cara beramanah di dalam PJJ. Yang pertama, kalian harus mempelajari atau menyimak pelajaran yang sudah diberikan. Harus mengerjakan tugas sesuai waktu yang ditentukan. Tugas ini dikerjakan oleh diri sendiri, meskipun harus didampingi orang tua, saudara, ataupun siapapun, tetap harus dikerjakan oleh diri sendiri, tidak mengandalkan orang lain. Kemudian tidak bermalas-malasan dalam mengikuti materi pembelajaran dan juga tidak bermalas-malasan dalam mengerjakan tugas. Dan yang paling penting, kalian ketika ada halangan tidak bisa mengikuti pembelajaran, maka harus memberi kabar atau meminta izin. Demikian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat, mendapatkan ilmu yang bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.